Halo, eee, kali ini kita akan coba belajar membuat base ya. Jadi ini ada assembling horizontal string engine. Kita akan coba membuat part base-nya ya. Di sini saya sudah siapkan gambar kerjanya. Jadi nanti teman-teman bisa download aja ya gambar kerja yang ada di sini. Oke, dan benda yang akan kita buat nanti seperti ini. Oke. Jadi nanti kita akan buatnya step by step ya, menggunakan software ZW3D. Langsung saja kita mulai. Teman-teman bisa mengetikkan di keyboard Ctrl, ditahan tombol kontrolnya, lalu huruf N, ya, Ctrl New. Lalu gunakan part, subtype-nya standar, lalu oke saja. Oke. Di sini kita bisa lihat ada plane ya, plane XY, plane YZ, dan plane XZ. Oke. Lalu kita akan coba buat bagian kotaknya terlebih dahulu, lalu kita beri extrude. Kita gunakan saja sketch ya. Lalu kita gunakan plane XY. Ya, seperti ini. Kalau sudah bisa tekan OK ya di sini. Lalu kita buat kotak, gunakan tool rectangle mulai dari titik 0,0 sampai ke ujung sini ya. Lalu kita beri ukuran. Di sini ukurannya 80. Lalu tingginya kita lihat di sini 140. Enter, enter lagi. Ya, kita pan ke bawah ya. Untuk pan bisa tahan tombol scroll ya. Tahan tombol scroll lalu gerakan kiri kanan. Nah, bila di tempat kalian tidak ada tanda seperti ini ya. Ya, ini untuk menunjukkan constraint-nya ya, bisa dimunculkan saja. Atau untuk tanda profilnya juga bisa dimunculkan seperti ini. Oke. Kalau sudah jadi kotak seperti ini, teman-teman bisa exit. Ya, lalu kalau ingin di rotate ya bisa tahan tombol, bisa tahan klik kanan yang ada pada mouse. Lalu putar seperti ini. Nah, ini untuk rotate. Ini untuk pan ya atau digeser. Ini untuk zoom in, zoom out-nya. Scroll di mouse-nya bisa didorong. Lalu kita beri extrude. Ya, kita bisa klik extrude ya. Ada di sini ada feature extrude. Kita klik profilnya. Nah, di sini kita bisa masukkan ketebalannya ya. Ketebalannya di sini adalah 12. Ya, ketebalannya 12. Enter. Kalau sudah, kita lihat di sini ada coakan ya. Di sini ada bentukan chamfer. Ya, nilainya 12, bisa gunakan chamfer. Bisa klik garis yang ini. Lalu klik garis yang ini. Nah, di sini kan ada angka ya, ada 5. Kita bisa ganti nih. Kita klik saja satu kali, lalu ketikkan 12, enter. Lalu bisa checklist di sini. Ya, sudah ada chamfernya. Lalu kalau kita lihat di sini dia ada fillet ya. Diameter radius dari filletnya adalah 12. Untuk menggunakan fillet, di sini ada dua jenis fillet yang bisa kita gunakan, ada fillet dan face fillet. Nah, untuk bentukan seperti itu kita bisa gunakan fillet. Kita klik garis ini, kita klik garis ini. Sama ya, kita klik ukurannya, ganti 12. Kalau sudah enter, lalu bisa checklist di sini. Oke. Nah, di sini ada sketch nih. Ya, sketch di sini, sketch 1 ya, kita lihat.
Ini bisa kita sembunyikan ya, kita klik kanan di sini. Atau kita klik kanan di sini, lalu blank. Ya, kalau sudah, kita bisa membuat hole-nya ya. Kita bisa buat hole yang pertama itu, yang ada 4 itu, yang ukuran 5,2. Kita buat sketch terlebih dahulu untuk referensi dari hole-nya ya. Kita klik di sini, lalu checklist. Kita geser saja. Ya, kalau pengen nggak muncul, untuk acuan constraint-nya, apakah sketch-nya sudah full constraint atau belum, ya, kita bisa nonaktifkan atau kita munculkan saja. Kita buat kotak untuk referensi hole-nya di sini. Kalau sudah, bisa checklist. Di sini ukurannya 120 kali 60 ya. Sini double klik, 120 enter, 60 enter. Nah, di sini kan dia jaraknya kan 10 ya, karena ini lebarnya 140. Kita beri jarak menggunakan dimension. Di sini ada quick dimension. Klik garis ini, klik garis ini, lalu taruh di sini. Ketikkan angka 10. Lalu di sini juga jaraknya 10. Ya, 10. Kalau sudah checklist, lalu exit, kita sudah punya referensi sketch untuk membuat lubang. Kalau sudah, kita bisa klik feature hole untuk membuat lubang. Di sini kita gunakan tipe hole-nya yang general hole. Ya. Pilih titik yang ada di sini. Lalu pilih titik yang ada di sini. Pilih titik yang ada di sini. Terakhir pilih titik yang ada di sini. Ya. Kalau sudah untuk kedalaman hole-nya kita bisa gunakan true all. Lalu diameternya di sini menggunakan 5,2. Dan kalau teman-teman perhatikan, untuk hole-nya ini ada chamfer-nya ya. Ada chamfer-nya di bagian atas ya, kelihatannya ini atas bawah ada chamfer-nya. Maka kita bisa add chamfer. Ya. Set start chamfer, set end chamfer, chamfer-nya itu 0,5. Kalau kita lihat di situ ada nodes ya. Unspecified chamfer-nya 0,5. 5. Kalau sudah bisa di checklist, sehingga kita tidak perlu buat chamfer satu-satu lagi. Di sini sudah otomatis dibuat chamfernya. Oke, sekarang kita buat lubang yang ada di atas ini ya. Kita sembunyikan lagi sketch yang baru kita buat, klik kanan, blank. Kita buat sketch di sini. Checklist. Nah, ini kalau pengen tampilannya center ya, kita bisa double klik saja di mana saja, bisa di sini. Sehingga tampilannya menjadi pas ya dengan tempat kita mendesain ya. Jadi kita bisa double klik di sini saja nih. Nah, jadi dia ke tengah langsung. Kita buat garis di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kalau sudah, bisa klik, scroll pada mouse yang ada di tengah satu kali. Nah, lalu kita beri ukuran. Quick dimension. Ya, di sini 10. Di sini 10. Di sini juga 10. Di sini juga 10. Kalau sudah, bisa escape ya untuk membatalkan perintah atau tekan scroll pada mouse satu kali. Nah, kita bisa geser nih. Nah, dia kan dari tengah kita buat garis ya. Dari sini ke sini ya. Kalau sudah tekan lagi scroll pada mouse.
Kita kasih ukuran untuk referensi jaraknya dari sini ke sini adalah 45. Oke, di sini ukurannya sudah semua ya. Oke. Kalau sudah, di sini kita bisa checklist. Ya, exit. Oke. Nah, karena di sini kita nggak tahu nih ya, ini kan ada 4 garis, kelihatannya hanya ada 1 garis. Kita bisa klik kanan, lalu pilih Show atau Hide Dimension. Oke, jadi kelihatan nih di sini ada 4 segmen. Oke. Kita lihat di sini untuk tipe lubangnya dia cutter bore. Di sini hole biasa. Tapi karena kita lubangi dari atas, teman-teman harus hati-hati ya. Di sini counter bore-nya kan harusnya dari bawah kita lubanginya. Maka kita buat lubang biasa dulu. Kita gunakan hole. Lalu pilih titik yang ini. Pilih titik yang ini. Diameter lubangnya adalah 5. Ya. Lalu dia start chamfer-nya nggak ada lubang di atasnya itu nggak ada chamfer ya. Jadi start chamfer-nya nggak ada, tapi end chamfer-nya ada ya. Kalau sudah checklist. Ya, seperti ini. Nah, karena kita mau membuat counter bore dari bawah, kita bisa menjadikan referensi sketch yang ada di atas supaya muncul di bawah. Kita buat sketch dulu di sini. Oke. Lalu sketch yang ada di atas kita tempelkan ke bagian bawah. Caranya menggunakan reference. Kita pilih garis ini, kita pilih garis ini. Ya, kalau sudah checklist. Karena ini garis referensi, ini kita klik dulu, kita jadikan dia garis nyata ya. Klik kanan, ini kita switch menjadi garis nyata. Jangan jadi garis referensi lagi, kita klik kanan, kita switch ya. Karena kalau kita jadikan dia garis referensi, ketika kita balik ke mode model ya, dia tidak muncul ya. Kita unduh saja. Ini kita klik kanan, switch saja, lalu exit. Nah, sekarang kita bisa buat lubang counter bore. Kita hold counter bore dari sini. Lalu kita counter bore dari sini. Ya. Di sini kita gunakan tipenya jangan simple tapi counter bore. Ya, counter bore-nya dia ukurannya lubang besarnya 11, D2-nya 11, lubang kecilnya 6,5. 6,5. Ya. Dan kedalamannya adalah 6. N-nya true all dan dia nggak ada end chamfer, nggak ada chamfernya ya malah. Sudah checklist. Baik, nah ini sudah jadi lubangnya. Nah, lubang yang di tengah ini kan dia tembus sampai lubang di bawah ya. Jadi kita buat lubang yang di bawahnya dulu nih. Lubang yang di sebelah sini ya. Kalau gitu kita buat sketch lagi sebagai referensi. Checklist. Ya. Kita bisa bikin garis. Nah, dari sini lurus ke bawah. Kalau sudah, tekan scroll pada mouse. Ya. Ini sudah well defined ya. Constraint-nya udah nggak perlu ditambahin lagi. Warnanya sudah biru. Kalau sudah kita exit, lalu kita buat lubang ya. Menggunakan midpoint dari garis yang ada di sini. Ya, kalau dia sulit terdeteksi, kita bisa buat sketch-nya lagi ya. Kita edit saja di sini. Sini kita buat garis ya dari tengah sini.
Oh, di sini karena midpoint-nya nggak kita aktifkan. Nah, ini midpoint-nya kita aktifkan. Kalau gitu kita balik saja. Kita gunakan hold. Nah, di sini midpoint-nya sudah aktif ya. Sininya sudah aktif. Kita klik. Nah, lalu kita gunakan di sini tipenya adalah thread hold ya. Tapi di sini simple, jangan counterbore. Oke, kita gunakan di sini M8. M8. Lalu deep type-nya kita gunakan custom. Kedalamannya adalah 15. Ya. Untuk N-nya dia blind. Ya. Sedalam 88 ya. Jadi dalamnya 88. Enter. Kalau sudah, kita bisa checklist. Ya, di sini sudah ada lubangnya. Nah, sekarang kita bisa buat lubang tembus dari atas ini. Ya, kita gunakan hole lagi. Kita pilih endpoint ya, atau ujung garis yang ada di sini. Lalu kita gunakan dia counterbore ya, counterbore. Ukuran lubangnya biasa, tapi di sini menggunakan counterbore ya. Counterbore-nya diameter D2-nya 11. Ya, sama dengan yang tadi, hanya lubang bawahnya menggunakan 6. Ya. Lalu kedalaman counterbore-nya di sini belum saya kasih ya, saya bisa cek nanti. Ini kita checklist dulu saja. Satu setengah ya. Jadi di sini kita bisa double klik. Kedalamannya adalah 1,5. Nah, di sini untuk N-nya kita gunakan until face ya. Untuk boundary until face-nya ya, kita pilih lubang di bagian dalam sini. Ya. Kalau sudah checklist. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa gunakan inquire section. Align plan kita pilih di sini ya, kita geser saja di sini. Ya, kira-kira saja, nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah checklist ya. Di sini untuk matikan sectionnya ya, kita bisa section off. Di sini kalau pengen aktifkan, double klik saja. Seperti ini. Kalau sudah, section on off-nya matikan. Oke, sekarang di sini sudah, lubang yang di sini sudah jadi. Kita tinggal buat lubang lagi ya. Lubang lagi. Kita balik ke sketch ya. Kita double klik sketch 3 ini. Sorry. Kita klik kanan, kita redefine ya. Kita buat garis lagi. Dari sini ke sini, ternyata dia ada lubang. Ya, lubangnya tekan scroll pada mouse sekali saja. Lalu kita beri ukuran. Quick dimension dari sini ke garis ini. Klik di sini. 84. And scrollnya ditekan sekali. Oh, di sini belum well defined ya. Ternyata belum kita kasih ukuran 35. Quick dimension, garis dari sini ke sini, taruh di sini 35 ya. Kalau sudah, kita bisa exit. Nah, yang bawah pun juga akan update. Lalu kita buat hole ya. Ke shape lagi hole. Yang ini. Tapi tipenya adalah simple. Ya. Ukurannya adalah 6. Depth-nya dia until face. Untuk boundary until face-nya pilih di sini. Ya. Kalau sudah, oh iya pakai chamfer dia ya. Start chamfer ukurannya 0,5.
Kalau sudah di checklist. Ya, kalau di sini kita lihat ya sectionnya. Oke, berhasil ya. Kita ke tools, kita ke inquire, sectionnya matikan. Nah, ini kalau misalnya ada sketchnya banyak ya, pengen kita sembunyikan satu persatu agak lama, kita bisa ke visibility manager, lalu di bagian sketch kita checklist lagi sampai hilang semua. Kalau sudah di close. Oke. Terakhir kita buat lubang ya, lubang di sini. Oke. Oke, kita buat sketch dulu. Di sini. Checklist. Kita buat lingkaran. Ini ukurannya kita klik ya. Mungkin kita jadikan diameter dulu. Ukuran diameternya adalah 50. Kalau sudah checklist. Lalu jaraknya dari sini ke sini adalah 48. Lalu dari sini ke sini adalah 36,5. Ya, setelah itu kita buat garis. Ini kita buatnya satu saja ya, nanti kita akan pattern atau kita perbanyak menggunakan pattern. Kalau sudah kita bisa exit, nah di sini kita buat hole ya, di sini titik sini menggunakan taper ya. Di sini untuk ukurannya M5 ya, ada chamfer atas bawah. M5. Lalu di type-nya kita gunakan full. Dan N-nya kita gunakan true all. Untuk start chamfernya dan end chamfernya kita buat 0,5 ya. Kalau sudah kita bisa checklist. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada untuk patternnya kita gunakan pattern feature ya. Base-nya kita pilih feature ini. Direction-nya kita bisa pilih lingkaran ini. Nah, kita masukkan 4. Di sini kita ganti ya ke circular. Ya, di sini kita ganti tadi 4. Ini spacing-nya itu 360 dibagi 4. Enter. Kalau sudah checklist. Nah, sekarang udah jadi. Sketch yang tadi kita klik kanan saja, kita buat blank. Gimana? Gampang ya. Kita lihat apakah semua feature-nya sudah kita buat atau belum. Kalau belum ya kita tinggal tambahkan, tapi sepertinya untuk geometrinya sudah kita buat semua. Tinggal materialnya saja sama warnanya ya. Di sini untuk materialnya kita gunakan stainless. Kita bisa masuk ke tools. Di sini ada properties, lalu kita masuk ke physical. Ya, kita ganti nih. Tipe materialnya misalnya menjadi stainless 18CR 8 Ni ya. Kalau sudah oke, di sini bisa kita hitung ya, kira-kira beratnya berapa, areanya berapa, volumenya berapa, dan seterusnya. Kalau sudah bisa oke, lalu untuk face-nya, warnanya, ya kita bisa ganti jadi warna biru misalnya ya. Kita ganti jadi warna biru. Sini kita gunakan shape, pilih. Kalau sudah oke. Nah, kita kembali ke face. Nah, untuk permukaan-permukaan tertentu misalnya ini.
tahan tombol kontrol ini, ya, ini tahan tombol kontrol ya. Tapi kalau pengen scroll, tombol kontrolnya bisa dilepas, pengen pan, ya, pengen rotate, tombol kontrolnya bisa dilepas. Pas mau milih, tombol kontrolnya ditahan lagi. Ya, seperti ini. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa ke face misalnya ya. Kita ganti warnanya jadi warna nih misalnya abu-abu. Di oke. Seperti itu. Atau kita bisa copy dari sini. Ya. Kita pilih bidang ini, tahan tombol kontrol, bidang ini. Tahan tombol kontrol. Ya, lepas lagi, tahan tombol kontrol. Dan seterusnya sampai semua geometri terpilih. Oke, sekarang semuanya sudah terpilih. Kita ke isometric view. Ya, jangan lupa di save ya. Kita buat folder baru misalnya horizontal Stirling Engine ya. Kita buat folder. Ini part. Enter. Double klik, kita kasih nama base. Nah, seperti ini jadinya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya.